فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhatu fi ilmi mustalahil hadits. Kita masih fasal seputar thiqat. Qala wa min ath-thiqati alladziina lam yukhraj lahum fi sahihaini khalqun. Dan termasuk dari thiqat yang tidak dikeluarkan riwayat mereka dalam sahihain sejumlah manusia. Dan bukan maknanya apabila Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan untuk mereka atau riwayat mereka dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim maka berarti dhaif atau magmuz, yaitu di gomz, yaitu dicela dalam riwayatnya, atau laysa bi thiqah, atau bukan thiqah. Dan ini juga bantahan kepada siapa yang mencela Imam Bukhari atau mencacatkan Imam Bukhari ketika tidak meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, yaitu tidak semua perawi sahih, perawi thiqah mesti harus dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan juga bantahan kepada orang yang mengatakan selain Sahih Bukhari dan Muslim maka dia itu dhaif. Di sana ada yang mengatakan demikian, yaitu cukup Sahih Bukhari dan Muslim. Dan Imam Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi menulis As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain dalam rangka membantah ucapan tersebut. Qala minhum, di antara mereka, yaitu dan mereka bertingkat-tingkat. Man sahhaha lahum at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, siapa yang disahihkan untuk mereka Imam Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, dihasankan kondisinya. Dianggap bagus kondisinya apabila At-Tirmidzi bersama Ibnu Khuzaimah bersatu dalam mensahihkan riwayatnya. Dan keduanya mutasahilan, mutasahil. Dan Ibnu Khuzaimah lebih mutasahil dari Tirmidzi. Tsumma man rawalahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Kemudian siapa yang meriwayatkan untuk mereka Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban dan selain keduanya. Tsumma man lam yudha'ifhum ahadun. Kemudian siapa yang tidak didhaifkan oleh seorang pun. Wahtajja haula'il musannifuna bi riwayatihim. Dan para penulis tersebut, sahabat sunan, berargumentasi dengan riwayat-riwayat mereka. Waqad qila fi ba'dihim fulanun thiqah, fulanun sadukun, fulanun la ba'sa bihi, fulanun laysa bihi ba'sun. Dan telah dikatakan pada sebagian mereka fulan thiqah, fulan saduk, dan ini yang hasanul hadis, martabah tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Fulan la ba'sa bihi, fulan laysa bihi ba'sun, ini semua tingkatan hasanul hadis. Fulan mahalluhu sidq, fulanun syekhun, fulan mahalluhu sidq, dan fulan syekh ini
martabat ta'dil, akan tetapi ta'dil yang tidak mengangkat dia bisa untuk dijadikan hujjah riwayatnya secara bersendiri. Dia yasluhu syahawahid wal mutaba'at. La yasluhu atau la yuhtaju bihi intiradan. Tidak dijadikan hujjah ketika bersendiri. Fulanun masturun, dan dikatakan fulan mastur. Pada umumnya ini jarh. Dan khatib apabila mengatakan mastur, boleh maksudkan orang yang zuhud dan pemilik akidah yang benar dan orang yang soleh. Fulanun rawa anhu Syu'bah au Malikun au Yahya wa amsalu dzalika. Atau fulan meriwayatkan darinya Syu'bah atau Malik atau Yahya Ibnu Ma'in. Dan semisal itu. Apabila berkumpul para perawi tersebut, yaitu Syu'bah, Malik dan Yahya, pada satu perawi yang meriwayatkan dia, maka ini menguatkan kondisinya, yang menjadikan dia lebih kuat. Ka fulanun hasanul hadits, fulanun salihul hadits, fulanun saduqun insyaallah. Seperti fulan hasanul hadits, fulan salihul hadits. Ini sama dengan syekh atau mendekati. Dan kadang-kadang digunakan lafaz ini untuk thiqah, akan tetapi khilaful asal, menyelisih asal. Fahadhil ibarat kulluha jayyidah. Maka semua ungkapan-ungkapan ini bagus. Alhamdulillah. Dan mereka terbagi menjadi 3 macam, akan disebutkan oleh atau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Yang pertama thiqah, maka disahihkan hadisnya. Yang kedua hasan dan saleh, maka dihasankan hadisnya. Dan yang ketiga yang mendapatkan ta'dil, akan tetapi tidak layak untuk dijadikan hujjah ketika bersendiri. Dia hanya layak untuk syawahid dan mutaba'at. Ini 3 tingkatan, 3 macam dari perawi yang masih dianggap thiqah. Laisat mudha'ifatan li hadis syekh, bukan melemahkan halus syekh, na'am. Wala murakkiyatan li hadisihi, dan tidak didhaifkan, tapi dia yasul li syahwat dan mutaba'at, tidak pula mengangkat dia li hadisihi ila darajatis sihhatil kamilati muttafaq 'alaiha, dan tidak pula mengangkat hadisnya ke tingkatan sahih yang sempurna yang disepakati atasnya. Lakin katsirun mimman dzakarna mutajadilun bainal ihtijaj bihi wa adamihi, akan tetapi kebanyakan dari yang kami sebutkan itu tarik menarik antara dijadikan hujjah dan tidaknya. Wa qad qila fi jama'atin min narwa, dan telah dikatakan pada sejumlah golongan, sejumlah perawi dari para perawi, laisa bil qawi, tidak kuat. Dan ini ma'ruf lafaz talyin yang menunjukkan lemah. Seperti layyin fihi dha'fun laisa bidak. Ini asalnya. Wahtujja bihi, tapi dijadikan hujjah dengannya. Wa hadza an-Nasa'i qad qala fi iddatin laisa bil qawi wa yukhriju lahum fi kitabihi. Dan inilah Nasa'i telah mengatakan pada beberapa perawi laisa bil qawi, tidak kuat, tapi beliau tetap mengeluarkan, meriwayatkan hadisnya di dalam kitab beliau. Dan sisi iskalnya adalah ketika Imam Zahabi menganggap bahwasanya semua yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i pasti muhtajun bihi,
Ini sisi iskalnya. Dan dijawab untuk Imam Dhahabi, ini apabila pada perawi yang tidak dijarah, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai tapi tidak ada jarah pada dirinya, pada perawi tersebut. Adapun yang telah dijarah, maka tidak masuk dalam hal itu. Bahwasanya semua yang diriwayatkan oleh Nasai muhtajun bihi. Maka i'tirad, kritikan Imam Dhahabi terhadap Imam Nasai tidak terarah, tidak sesuai. Yang benar bahwasanya tidak semua yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai pasti muhtajun bihi, walaupun diriwayatkan oleh An-Nasai dan beliau sendiri menjarahnya, mengatakan laisa bil qawi, menunjukkan dia lemah. Dan Imam Nasai memang tidak mensyaratkan mesti yang beliau riwayatkan adalah orang-orang sifat saja. Qala qauluna laisa bil qawi laisa bijarhin mufsidin. Dan dia An-Nasai mengatakan ucapan kami laisa bil qawi bukanlah jarh yang merusak, yaitu dha'fun khafif, yaitu kelemahan yang ringan, masih layak untuk menjadi syawahid. Dan ini bantahan terhadap siapa yang mengatakan Sunan Nasai dengan sahih Nasai atau menamainya dengannya. Dan juga bantahan terhadap Imam Dhahabi yang mengatakan setiap yang diriwayatkan oleh An-Nasai maka dia itu muhtajun bihi, maka dia dijadikan hujjah. Wal kalamu fi ruwah yahtaju ila wara'in tamin wa bara'atin minal hawa wal maili wa khibratin kamilatin bil hadithi wa iladihi wa rijalihi. Dan berbicara tentang para perawi, yaitu dhabit, siapa yang menjarh dan mentadil, adalah butuh wara' yang sempurna, wara' tam, yang lengkap, wara'. Dan bara'ah minal hawa, berlepas diri dari hawa nafsu. Mesti wara'. Orang yang berbicara kepada para rijal, baik dalam sisi hafalan atau riwayat ataupun dalam sisi adalah keagamaan, bahwasanya ia butuh wara' tam. Demikian berlepas diri dari hawa nafsu dan kecondongan, keberpihakan. Wa khibratin kamilatin bil hadis, dan keahlian yang sempurna terhadap hadis. Wa ilalihi, dan ilal-ilalnya. Wa rijalihi, dan para rijalnya, para perawinya. Yaitu dia tidak boleh berbicara dengan hawa nafsu terhadap seseorang perawi ataupun seseorang rijal dengan hawa nafsu dan kecondongan. Dan dia butuh untuk mengetahui sebab-sebab al-jarh, sebab-sebab seseorang bisa dijarah dengannya. Demikian sebab-sebab seseorang layak untuk ditakdil dengannya. Namun bukan berarti hanya individu tertentu yang boleh untuk menegakkan jarh wa ta'dil, yang memiliki gelar-gelar ini dan itu. Tapi seseorang yang berbicara dengan hujjah dan jauh dari hawa dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka wajib qabul, wajib untuk diterima apabila sesuai dengan kebenaran. Dan kapan seseorang berbicara dengan hawa nafsunya, maka yaqdah nafsahu, maka dia akan mempermalukan dirinya sendiri ketika dia berbicara dengan hawa nafsu dan menjarah bukan pada sebab-sebab jarah, menta'dil bukan pada sebab-sebab ta'dil. Nah, di antara seseorang menjarah, dan ini justru kita dapati pada al-mukhalifin wal hisbiyin, fulan salah nahwu, tidak layak diambil ilmunya. Ini sebab jarah kah?
Fulan banyak utang. Kebetulan belum dapat rezeki untuk bayar utangnya, dijarah. Ini sebab jarah kah? Kalau begitu Nabi SAW juga kadang berutang. Bahkan ada kondisi Nabi SAW ditagih dan tidak ada harta yang beliau bisa membayar dengannya dan mengatakan, ya fulan, kami telah janjikan kamu pada hari ini, namun kami belum dapat untuk membayar kamu dengannya. Wah, qadrah, berarti kalian seperti Arab yang mengatakan Nabi SAW, wahai penipu misalnya. Fulan miskin, dijarah. Enggak. Ini justru ini yang kita dapati dari ahlul bidah wal ahwa wal hizbiyun, menjarah ahlul haq dengan sebab-sebab bukan bimujarrihin, bukan sebab yang menjadikan seseorang dijarah dengannya. Ini karena kejahilan mereka dan hawa nafsu mereka. Adapun ahli sunnah mengatakan fulan mubtadi dengan hujahnya, fulan melakukan bid'ah, itu pun sudah ada tahapannya dan peringatan tentangnya, terpenuhi syarat, terangkat penghalang. Dia pun mengatakan karena Allah dan takut untuk diam dari kemungkaran dan kebatilan, dia pun menyuarakan kebenaran. Fulan mubtadi setelah melalui tahapan-tahapannya. Fulan jatuh dalam kebid'ahan. Jelas. Tidak, fulan salah nahu. Ini yang layak berbicara dalam dakwah. Hampir semua orang tidak lepas dari lahan, terutama di zaman-zaman akhir. Kalau begitu kamu akan jarah, sedangkan mungkin dirimu sendiri kamu akan jarah. Dirimu sendiri tidak lepas dari kesalahan nahwiyah. Fulan salah makhrajnya, Al-Fatihah, salah huruf, cara keluarnya kurang tasdidnya. Ini dari mana ini? Ini kalian, wahai ahlul bidah, yang mendatangkan jarah terhadap ahlul haq dengan cara-cara semacam ini. Adapun ahlul haq, alhamdulillah, mereka mengambil dan menempuh sesuai dengan jalan-jalan para salaf. Jarah pada tempatnya dan ta'dil pada tempatnya. Dengan wara'. Kalau tidak, pasti kalian akan mampu untuk mendatangkan cacat dari jarah tersebut. Namun yang sanggup datangkan, Syekh Fulan tidak mengikuti dan tidak menyetujui. Cuma itu yang kalian mampu. Sedangkan Syekh Fulan sendiri tidak mampu mendatangkan cacat terhadap jarah tersebut. Cuma andalkan saya Syekh, kamu masih ustaz atau masih thalib. Kami banyak Syekh, masyayikh, kamu cuma satu. Nah, ini hujjah orang-orang yang lemah dan hujjah orang-orang muqallid. Qala thumma nahnu nabtakiru ila tahriri ibarat at-ta'dil wal jarh wa ma baina dhalika min al-ibarat al-mutajadibah. Kemudian kami butuh untuk membebaskan ungkapan-ungkapan ta'dil dan jarh. Dan semisal itu ke arah mana dan sampai tingkatan mana dari jarah a'immatul mutaqaddimin terhadap perawi, kita butuh tahrir. Apa yang mereka inginkan dan maksudkan dari ungkapan-ungkapan tersebut, dari ungkapan-ungkapan yang saling tarik menarik. Thumma ahammu min dhalika an na'lama bil istiqra' at-tam urfa dhalika al-imam atau urfu dhalika al-imam al-jihbid wa istilahihi atau urfu dhalika al-imam al-jihbid wa istilahuhu wa maqasiduhu bi ibaratihi al-katsirah. Kemudian yang lebih penting dari hal tersebut, kita bisa mengetahui dengan istiqra' tam, dengan meneliti secara lengkap kebiasaan imam tersebut, imam jihbid tersebut, imam pakar tersebut atau orang tokoh tersebut, istilahnya dan maksud dengan ungkapan-ungkapan yang banyak. Ketika dia mengatakan ini apa maknanya, apa yang dia maksudkan, ketika dia mengatakan fihi nadar, ketika dia katakan munkarul hadis, ketika dia katakan ungkapan-ungkapan, butuh untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari ungkapan-ungkapan tersebut, sehingga kita pun bisa menempatkan dan memperlakukan sebagaimana mestinya.
Dan ini bisa diketahui dengan tansis dari imam itu sendiri. Dia katakan kalau saya mengatakan ini maknanya ini dan itu. Atau muridnya, biasanya muridnya yang terus mengikuti dia bisa menyimpulkan apa yang dia maksud dari ungkapan tersebut. Atau istiqra, atau dibaca dan dikumpulkan semua ungkapan-ungkapannya kepada perawi yang bagaimana. Dia ungkapkan ungkapan tersebut dan bisa diambil kesimpulan darinya. Seperti misalnya mungkarul hadits di sisi jumhur yaslul syawahid. Di sisi jumhur ulama ahli hadits, mungkarul hadits masih layak untuk menjadi syawahid. Adapun di sisi Imam Bukhari jarhun syadid. Di sisi Imam Bukhari jarh keras. Amma qaulul Bukhari sakatu anhu fadhahiruha annaha ma ta'arradu lahu bijarhin wala ta'dil. Adapun ucapan Bukhari, mereka diam terhadapnya, maka lahiriannya bahwasanya mereka tidak berbicara tentangnya, tidak dengan jarh, tidak pula dengan ta'dil, itu majhul. Tidak dijarah, tidak dita'dil. Wa alimna maqsadahu biha bil istiqra, dan kita bisa tahu maksud beliau dengannya dengan istiqra, meneliti dan mengumpulkan ucapan-ucapan beliau. Yaitu Imam Bukhari. Annaha bimakna taraku, bahwasanya dia bermakna adalah mereka meninggalkannya. Yaitu ketika beliau mengatakan maskutun anhu la yuktab anhu battah, yaitu ditinggalkan, didiamkan darinya, tidak ditulis darinya sama sekali pada salah satu rawi. Jadi ketika Imam Bukhari mengatakan sakatu anhu, lahiriah dari kata sakatu anhu itu maknanya majhul secara mutabadir, bahwasanya ketika Imam Bukhari mengatakan sakatu anhu yaitu tidak dijarah, tidak dita'dil. Ternyata ketika dicek dan dikumpulkan ucapan Imam Bukhari, makna ucapan beliau adalah taraku, matruk, mereka meninggalkannya. Nah, jadi terkadang mutajadid lafaz tersebut, maka diketahui dari istiqra ataupun tansis dari imam itu sendiri atau dari tilmidnya atau muridnya. Wa qad adatuhu idza qala fihi nadhar. Demikian juga kebiasaan beliau, kebiasaan Imam Bukhari apabila beliau mengatakan fihi nadhar. Fihi nadhar. Kalau di sisi jumhur makna fihi nadhar adalah jarhun khafif, jarh ringan. Tapi di sisi Imam Bukhari bermakna annahu muttaham, dia itu tertuduh. Fi nadhar di sisi Imam Bukhari bermakna muttaham. Bil kadhib aw laysa bi thiqah, atau tidak thiqah. Fa huwa indahu aswa'u halan min ad-dha'if, maka fi nadhar di sisi Imam Bukhari lebih buruk kondisinya daripada dikatakan dhaif. Lebih buruk kondisinya daripada dikatakan dhaif. Dan Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan fi nadhar di sisi Bukhari ai sakitun bila i'tibar, sakit tidak dianggap, jatuh. Demikian di sisi demikian juga yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Baik, beliau malam ini masih ada kelanjutannya insyaallah. Kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.